Dimanapun kau berada, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami telah berada di hari terakhir di tahun 2020. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kepandaian kami, bahkan bukan karena kebaikan kami. Semata-mata karena kekuatan-Mu, karena belas kasihan-Mu, karena anugerah-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami menatap tahun yang baru dengan iman percaya bahwa Yesus telah ada di setiap hari di tahun 2021. Yesus yang menolong kami di tahun 2020. Yesus yang sama juga akan menolong kami di tahun 2021. Yesus yang bela kami di tahun ini. Yesus yang sama juga akan bela kami di tahun yang baru. Bahkan Tuhan Yesus yang sama yang mengangkat kain kabung kami ganti dengan sukacita. Di tahun yang baru ini nanti juga Tuhan akan menggantikan semua rasa malu kami dengan setiap sorak-sorai kemuliaan. Kami menyerahkan sepanjang jalannya ibadah pada sore malam hari ini. Mulai dari ibadah tadi rekan hamba Pendeta Marcel, ibadah hamba, nanti ibadah hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Aristopa Aryaji dengan gembala sidang kami sampai countdown nanti. Kiranya menjadi satu kesatuan yang indah, kiranya menjadi suatu perjumpaan jemaat-Mu dengan Tuhan. Pakai kami para hamba Tuhan untuk mencurahkan isi hati-Mu. Pakai kami para segenap hamba Tuhan yang dipercayakan mimbar ini Tuhan, untuk boleh menyampaikan kabar baik sukacita, memperlengkapi umat-Mu, membawa umat-Mu masuk dalam tahun yang baru, tahun berkat, tahun mukjizat, tahun anugerah. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan dengan darah Yesus. Bahkan setiap rancangan si jahat, kuasa gelap, tipu daya, tipu daya iblis, bahkan setiap gangguan kuasa gelap kami ikat, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap jengkal rumah kami, setiap jengkal tempat ibadah kami, darah Yesus tutup bungkus sempurna. Bahkan kami juga berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Setiap kata kalimatnya itu berasal dari kerajaan surga. Ada tanda kuasa mujizat wibawa ilahi tercurah dalam pelayanan hamba. Lidah bibirnya Kau kuasai agar tidak ada hikmat manusia dalam perkataannya, hikmat Allah yang keluar. Lidah bibirnya Kau kuasai agar isi hati Tuhan yang disampaikan, nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Masuklah ke dalam pribadi lepas pribadi, rumah demi rumah, kamar lepas kamar. Siapapun yang menonton ibadah ini, mereka pasti diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, gereja Tuhan Tiberias, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan atas anugerah kebaikan Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan saya Yesus Kristus yang mempercayakan saya suatu pelayanan yang hebat dan luar biasa. Pelayanan penuh kuasa gereja Tiberias Indonesia. Yang saya juga berterima kasih kepada Gembala Sidang terkasih Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk kesempatannya saya boleh melayani di gereja Tuhan yang luar biasa ini. Terimalah salam dari mimbar ini kepada setiap jemaat Tuhan. Terimalah salam damai sejahtera. Shalom Tiberias. Haleluya. Sama-sama lebih keras lagi. Shalom Tiberias. Haleluya, saya berdoa shalom, peace of mind, damai sejahtera Allah masuk ke dalam setiap rumah saudara, masuk ke dalam setiap kamar saudara, masuk ke dalam setiap tempat saudara. Mari sama-sama kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya dalam ibadah tutup tahun 2020. Tema khotbah yang Tuhan taruh di hati saya bisa tolong ditampilkan di layar. Tema khotbahnya adalah What a Faithful God, atau Tuhan yang sangat setia, atau Tuhan yang sangat amat sangat penuh dengan kasih setianya. Dikatakan what a faithful God, betapa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kalau saudara menengok ke belakang, kalau saudara mengingat ke belakang, saudara mengingat bulan Januari sampai dengan bulan Desember, saudara mengingat dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 jam setengah 7 malam Desember. Kalau saudara menengok ke belakang, saya pastikan saudara akan menemui ada satu pribadi yang setia, pribadi yang penuh dengan kuasa, pribadi yang mengasihi saudara saya dengan luar biasa. Dikatakan Tuhan yang menopang dan menyertai kita sepanjang hidup kita. Abraham Lincoln, Presiden Amerika, pernah menuliskan sebuah tulisan yang menarik. Dikatakan one cannot escape history, dan dilanjutkan dengan kalimat yang sama dengan bahasa Indonesia dari Presiden
Presiden Indonesia, Presiden Soekarno, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah atau terkenal dengan istilah jas merah. Jangan pernah melupakan sejarah. Arti dari mereka ingin membuat saudara jangan pernah melupakan jasa-jasa para pahlawan yang membawa saudara dan saya Indonesia merdeka. Abraham Lincoln juga mengatakan jangan pernah melupakan sejarah yang pernah dicatat oleh kehidupan manusia. Dan hari ini saya pengen bawa saudara untuk jangan pernah melupakan apa yang Tuhan telah lakukan bagi saudara di tahun 2020. Betul ini tahun yang berat, betul ini tahun yang tidak mudah, betul ini tahun yang mungkin membuat saudara dan saya ketakutan dan khawatir. Tapi jangan pernah melupakan di tengah-tengah beratnya hidup ini, di tengah-tengah beratnya tantangan, di tengah-tengah ada begitu banyak ketidakpastian, di tengah-tengah begitu banyak kabar kematian, kabar orang-orang yang mengalami positif COVID-19 dan sebagainya. Saudara dan saya dapat menemui anugerah kebaikan pertolongan Tuhan. Seorang hamba Tuhan namanya C.S. Lewis menuliskan dalam sebuah bukunya, dikatakan history atau sejarah is a story written by the finger of God. Sejarah adalah cerita yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Saya ulang sekali lagi, dikatakan history is a story written by the finger of God. Sejarah adalah sebuah cerita yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Sama-sama bilang sama saya, tangan Tuhan sendiri. Amin saudara, selama tahun ini saudara dan saya menemui bahwa tangan Tuhan sendiri yang menuntun saudara dan saya. Tangan Tuhan sendiri yang menjaga kehidupan saudara dan saya. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Yesaya 46. Yesaya 46 ayatnya yang ke-10. Mari sama-sama kita baca. Yesaya 46. Ayatnya yang ke-10. Yuk sama-sama yang ada di tempat ini juga boleh baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, sama-sama kita baca, keputusanku akan sampai, segala kehendakku akan apa? Kulaksanakan. Keputusan Tuhan pasti terjadi. Katakan amin. Kehendak Tuhan pasti terlaksana. Katakan amin. Keputusan Tuhan apa? Allah memutuskan ketika Yesus mati di kayu salib untuk mengasihi saudara. Katakan amin. Allah memutuskan apa? Oleh darah anaknya di kayu salib, saudara dan saya bisa hidup dalam perjanjian darah itu. Apa yang Allah kehendaki? Allah menghendaki untuk saudara hidup di dalam Dia. Allah menghendaki untuk saudara menikmati kasih-Nya. Allah menghendaki untuk saudara dan saya tinggal dalam persekutuan dengan Allah. Allah menghendaki untuk saudara dan saya memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Karena saudara dan saya dekat dengan Tuhan, ada kekuatan baru. Dekat dengan Tuhan ada damai sejahtera. Dekat dengan Tuhan ada pembelaan. Dekat dengan Tuhan ada pemeliharaan. Suatu hari anak saya dekat-dekat sama saya, saudara. Namanya Genesar. Anak saya dekat-dekat sama saya. Saking dekatnya dia bisa melihat dirinya dalam mata saya. Saking dekatnya dia bisa melihat saya, melihat dirinya, gambar dirinya dalam mata saya. Dia bilang sama saya gini, ada gene, ada gene. Saya bilang ada gene di mana? Ada gene, cuk. Dia tunjuk ke mata saya. Ketika dia ngomong begitu, karena saking dekatnya dia sama saya, deket banget gitu. Sampai dia bisa lihat dirinya dalam mata saya. Sampai dia dapat menggambarkan atau melihat hal yang sama juga ketika ponakan saya bilang sama saya, ada aku di mata tulang. Karena dia dekat sama saya. Ketika saudara dekat sama Tuhan, ketika saudara nempel sama Tuhan, saking dekatnya, saudara dapat melihat kasih Tuhan. Saudara dapat merasakan anugerah Tuhan. Saudara dapat menikmati kebaikan Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, 2020 tahun yang berat, gak usah takut 2021. Karena Tuhan yang sama yang bela saudara di tahun 2020 akan bela saudara di tahun 2021. 2020 mungkin tahun yang mengerikan. Mungkin di tahun ini kau mengalami kekurangan. Mungkin di tahun ini kau mengalami hal-hal yang buruk. Tapi saya mau bilang, engkau dan aku dapat melewatinya. Jangan takut, dekat sama Tuhan. Ini pesan saya sebagai hamba Tuhan. Nanti saudara sesi terakhir jam 10 malam, dengar khotbah gembala sidang. Ikut perjamuan sama beliau. Ini saran saya, pesan saya.
dekat sama Tuhan, ada kekuatan baru. Saya tulis di dalam slide saya. Yang pertama dikatakan the sovereign God atau Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah yang berdaulat. Alkitab katakan demikian, Yeremia 18. God is sovereign over all things. Dia berdaulat atas segalanya. Yeremia 18 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sama-sama yuk kita baca. Saya baca ayatnya yang ke-6, saudara baca ayatnya yang ke-7, 8 kita bersama-sama. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ayat yang ke-7 saudara di tempat ini sama-sama. 3, iya, siap. Dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan apa? Mencabut, merobohkan dan membinasakan. 8 yuk sama-sama kita baca. Rindo yuk. 3, 2, 1 ya. Tetapi telah bertobat dari maka apa saudara? Menyesal aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Di tahun 2020 kita merasakan bahwa dia adalah Allah yang berdaulat. Di tahun 2020 kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Allah menjungkir balikan semua jadwal kita. Di tahun 2020 manusia sadar ada kekuatan yang lebih hebat dari uangnya. Di tahun 2020 manusia sadar ada kekuatan yang tidak dapat dimengerti dengan IQ-nya. Di tahun 2020 manusia sadar ada yang namanya suatu kekuatan di luar dari ilmu pengetahuan manusia yang dapat memahami dari jalannya kehidupan ini. Kita berada dalam kehidupan serba uncertain times. Masa yang serba nggak pasti. Masa yang serba orang bilang vaksinnya sudah ada. Tapi dengar lagi kabar virus dari Inggris, virus dari Afrika lebih cepat menular dari sebelumnya. Tuhan pengen saudara tahu bahwa saudara dan saya tidak dapat bersandar di luar dari dia. Tuhan pengen saudara dan saya memahami. Saudara dan saya tidak dapat mengandalkan kekuatan di luar dari Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau saya boleh tambahin, terkutuklah orang yang mengandalkan teknologi. Orang yang mengandalkan uang. Orang yang mengandalkan kekayaan, koneksi, you name it. Alkitab katakan ia seperti tanaman yang tidak pernah mengenal musim baik. Yang mengalami selalu dan selalu mengalami masa sukar. Tapi diberkatilah orang. Yang pertama saya tulis dalam slide. Saya baru pembukaan saudara. Saya akan selesai kurang lebih jam 5 pagi saudara. Amin ya. Gue diri capek sini saudara. God is a sovereign God. Dia adalah Allah yang berdaulat. 2020 Tuhan ajar kita bahwa dia berdaulat. Ada banyak orang plan mau liburan. Ada banyak orang plan mau buka ini, mau buat ini dan sebagainya. Ada banyak orang pengen nikah. Semuanya dijungkir balikin sama Tuhan. Siapa kita manusia menganggap kita hebat dari lebih sesama kita. Siapa kita manusia menganggap saudara dan saya lebih cakap dari Tuhan. Yang kedua dikatakan di tahun ini kita belajar yang pertama dia Allah yang berdaulat. Apa yang mau Tuhan buat. Apa yang Tuhan ingin terjadi. Yang kedua dikatakan dia adalah Allah yang kehendaknya adalah tujuannya adalah kekal. Kehendaknya adalah kekal. Daniel 2 ayat yang ke-21 dan 22. Daniel 2 ayat yang ke-21 dan 22. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. 22 sama-sama. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan hal-hal yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana, pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dekatkan Tuhan, bukan dekatkan bosmu. Dekatkan Tuhan, bukan klienmu. Karena Tuhan yang mengangkat. Tuhan yang mengangkat dan memecat raja. Alkitab katakan dia yang mengubah saat dan waktu. Kalau Tuhan di pihak saudara, 2020 engkau akan melihat berkat-berkatnya luar biasa.
Sekalipun engkau outcast, tidak diperhitungkan, tidak dianggap, dia mengubah saat dan waktu. Saat mungkin hari ini saatnya waktunya saudara dan saya tidak diperhitungkan. Tapi 2021 kalau engkau mendekat kepada Tuhan. Nempel sama Tuhan. Bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Tidak lagi meninggalkan jam doamu. Tidak lagi meninggalkan persekutuan ibadahmu sama Tuhan. Tidak lagi meninggalkan doa-doa syafaatmu. Tidak lagi meninggalkan ibadah minggumu sama Tuhan. Tidak lagi melakukan perkara-perkara yang menyakiti hati Tuhan. Saya mau bilang dia akan mengubah saat dan waktumu. Dia akan mengangkat engkau. Dia akan memberikan hikmat yang kau perlukan dalam menghadapi masalah. Dia akan memberikan saudara pengetahuan yang orang lain gak tahu. Saudara akan tahu. Dan kau akan menjadi orang-orang yang unggul dalam bidangmu. Katakan amin. Kau akan menjadi orang-orang yang berbeda dalam bidangmu. Dalam setiap taraf, dalam teman-teman sepaman engkau akan berbeda. Dalam teman-teman tongkronganmu engkau akan berbeda. Dalam teman-teman pergaulanmu engkau akan berbeda. Dalam satu letting kantormu engkau akan berbeda. Dalam satu kelompok kantormu engkau akan berbeda. Dalam satu kantormu engkau akan orang-orang yang berbeda. Kenapa? Karena Allah berkenan sama saudara. Karena Allah mengasihi saudara. Karena Allah suka sama saudara. Karena Allah sayang sama saudara. Ini yang mau saya bilang sama saudara. Tahun 2020 hari ini saya pengen ajak saudara. Saya akan masuk dalam inti khotbah saya. Hari ini saya akan ajak saudara untuk mengingat kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2020. Untuk membawa saudara dan saya memahami betapa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia. Katakan amin. Betapa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-9. Sama-sama yuk kita baca. Jadikan ayat ini sebagai ayat pegangan saudara masuk tahun yang baru. 1, 2, 3, ya. Dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah yang panggil Gideon. Allah yang panggil Daud, Allah yang panggil David, Allah yang panggil Norman, siapapun namamu, Joko, Bodo dan lain-lain, setia. Allah yang mempercayai pelayanan sama saudara, setia. Allah yang berikan istri dan anak, setia. Allah yang memberikan rumah untuk ditinggalin, setia. Allah yang memberikan pekerjaan untuk saudara bekerja di situ, setia. Allah yang setia. Alkitab katakan demikian dalam Alkitab, Allah adalah Allah yang berubah. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah. Kasih setianya sampai ke awan-awan. Salah satu sikap atau atribut dari Allah adalah setia. Allah adalah Allah yang setia, enggak berubah. Tidak ada pertukaran dalamnya. Tidak ada hal yang buruk dalamnya. Dia Allah yang 100% setia sama saudara. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saudara ingat hidupmu. Tahun Januari awal sampai sekarang. Apakah dia setia? Saudara ingat di masa-masa gelap dalam kehidupanmu. Apakah dia tidak setia? Saudara ingat di saat orang-orang meninggalkan saudara di tahun 2020. Apakah dia tidak setia? Saudara ingat di masa-masa sulit dalam kehidupanmu. Dia setia sama saudara. Pemahaman bahwa Allah adalah setia akan memampukan kita berani masuk tahun yang baru. Pemahaman bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang memegang teguh perjanjiannya atas saudara dan saya. Akan membuat saudara dan saya percaya diri masuk ke dalam tahun yang baru. Kata setia dalam perjanjian baru dalam bahasa aslinya menggunakan kata emunah. Emunah artinya adalah kokoh, tak tergoyahkan, unshakable, tidak berubah, steady, truly, truth and fairly. Dia kasih setianya kokoh, tidak tergoyahkan. Kasih setianya tidak berubah. Kalau manusia kasih setianya lo baik gue lebih baik. Lo jahat, gue sikat lo. Itu manusia. Kalau manusia setia, kalau ada maunya sama kita. Kalau manusia setia, logikanya jalan. Tapi saudara dan saya, Allah saudara dan saya sekalipun kita belum mengenal dia. Dia setia sama kita. Dikatakan bahwa dalam perjanjian baru, kata setia dalam perjanjian lama adalah emunah. Dalam perjanjian baru kata setia adalah menggunakan kata pistos. Yang artinya dapat atau layak dipercaya. Taat atau believer, orang percaya, trustworthy, believe, sure, and true. Trustworthy dapat dipercaya. Trustworthy dapat diandalkan. Layak dipercaya. Layak untuk saudara dan saya menaruh pengharapanmu sama dia. Ratapan 3
ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Dikatakan demikian, tolong ditampilkan. 1, 2, 3 ya. Tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar apa saudara? Kesetiaanmu. Kalau saudara mengingat tahun-tahun yang lalu, saya tadi malam sama istri mengingat apa yang Tuhan lakukan bagi keluarga kami di tahun ini. Setiap kali mengingat ngembang mata saya. Setiap kali saya mengingat apa yang Tuhan lakukan. Memang dia tidak menjawab sesuai dengan apa yang saya mau. Tapi dia memberikan lebih dari sesuai apa yang saya harapkan atau saya pikirkan. Karena dia selalu memberi bukan yang baik tapi yang terbaik. Saya pernah bilang dalam khotbah saya suka menulis hal-hal yang saya doakan di setiap awal tahun. Saya tulis, saya taruh dalam sebuah tempat dan saya lihat di akhir tahun. Saya udah gak usah lihat lagi karena saya tahu apa yang saya tulis memang semua Tuhan gak jawab. Tapi apa yang saya tulis yang paling saya butuhkan Tuhan jawab. Bahkan lebih dari apa yang saya perlukan, apa yang saya butuhkan. Saya pengen saudara memahami ini, masuk tahun yang baru dia Allah yang setia. Dia Allah yang trustworthy, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Tak berkesudahan kasih setianya. Tak habis-habisnya rahmatnya. Bukan hanya selalu baru tiap tahun, tapi selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ulangan 11, kita akan banyak buka ayat hari ini. Ulangan 11, ayatnya yang ke-12. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai apa? Akhir tahun. Suatu negeri, Indonesia, tempat saudara tinggal, dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan, mata Yehova, mata Elohim, mata Yahweh tetap mengawasi saudara. Bukan hanya pagi, siang, sore. Tapi dari awal sampai akhir tahun, mata Yahweh, Elohim, mata Allah, mata Tuhan ngawasi saudara. Saya mau bilang, kalau Tuhan gak awasi kita tahun ini kita lewat. Saya bilang, kalau Tuhan gak awasi kita, hancur kita. Kalau Tuhan gak awasi kita, Tuhan gak pegang kita, Tuhan gak tuntun kita, kita gak akan ada nonton hari ini, termasuk saya. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu rapat sama beberapa kelompok. Satu ruangan gak besar, kurang lebih 60 orang. Saya baru tahu setelah pulang, setengah dari mereka pernah dan kena COVID-19. Begini rasanya. Tapi setiap kali keluar taruh minyak urapan di sini, taruh minyak urapan di sini, doa sama Tuhan. Percaya aja lah Tuhan pasti jaga pelihara. Puji Tuhan saudara, berapa waktu yang lalu bukan karena takut, bukan karena apa. Tapi ya tes PCR aja gitu. Untuk karena ada anak kecil dan ada orang tua di rumah. Puji Tuhan, Tuhan jaga pelihara. Kalau bukan karena Tuhan, kita buka lagi ayatnya. Ulangan 11 ayatnya yang ke-7. Ulangan ke-11 ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca. Sebab matamu sendiri yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Doa saya, di tahun yang baru engkau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan buat saudara. Amin. Katakan amin sama saya, amin. Doa saya engkau akan melihat matamu sendiri perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Saya orang yang excited masuk tahun yang baru. Saya orang yang semangat masuk 2021. Tidak ada kegentaran, bukan sombong. Bukan artinya belagu gitu. Atau bukan artinya sudah gak ngandalin Tuhan. Justru karena saya punya Tuhan makanya saya pede. Justru karena saya punya Tuhan, karena saya percaya diri tatap 2021. Saya tahu di dalam hidup saya ada Kristus. Saya tahu Kristus yang telah setia mengurus hidup saya puluhan tahun. Kristus yang dari awal memelihara keluarga saya. Kristus yang saya sembah dan saya layani itu akan menjaga kehidupan saya di tahun yang baru. Sebagai orang percaya, kita have no reason to fear. Sebagai orang percaya, kita tidak punya alasan untuk takut. Sebagai orang percaya, kita tidak punya alasan untuk gentar masuk di tahun yang baru. Karena bukan kuat gagah kita, tapi karena kuat gagah Tuhan menyertai kita. Dasar firman Tuhan berikutnya 1 Tawarik 17. Habis itu saya akan masuk dalam 2 poin terakhir ayat saya.
1 Tawarik 17 ayatnya yang ke-16. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduk di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ini ayat ditulis oleh Raja Daud tapi berarti buat saya dan keluarga. Ini ayat ditulis oleh Raja Daud tapi kena sama saya dan keluarga saya. Kena sama saya sendiri. Ketika saya menyiapkan ayat ini, saya juga bertanya yang sama Tuhan. Saya bilang, siapa Gideon sampai Tuhan bawa sampai di titik ini? Siapa Gideon sampai Tuhan karuniakan rumah tangga, istri, anak, keluarga, pelayanan yang begitu hebat ini? Siapa Gideon sampai Tuhan percaya melayani gereja yang penuh kuasa Tiberias? Saya pengen saudara dan saya juga memahami ini. Dan mulai bertanya sama Tuhan, siapa aku? Sampai Tuhan karuniakan aku begitu banyak berkat di tahun 2020. Siapa aku? Sampai Tuhan demikian mengasihi aku. Ada teman saya bilang sama saya, bang, saya cuman alay Bogor bang. Yang kemana-mana naik kereta bang, gelantungan di atas. Uang gak punya apa gak punya. Sekarang udah punya rumah tangga, punya istri, punya anak. Sudah punya pekerjaan yang baik. Saya juga punya teman juga orang-orang yang biasa. Sekolah aja gak lulus, bukan sarjana. Tapi sekarang menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Saya bisa cerita dari pagi sampai sore sama saudara. Tuhan mengangkat orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan sama dunia. Doa saya kalau engkau cari Tuhan, engkau orangnya juga. Kalau engkau andalkan Tuhan, engkau juga orangnya. Kalau engkau mau cari Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan, engkau juga orangnya. Ini momen-momen yang paling tepat. Untuk apa? Thankful sama Tuhan. Untuk apa? Kamsya sama Tuhan. Untuk apa? Terima kasih. Siapa saya Tuhan? Sampai sedemikian Tuhan percayakan saya. Siapa saya Tuhan? Sampai sedemikian Tuhan memberkati saya. Saya masuk dalam inti khotbah saya. What a faithful God. Bagaimana cara saudara dan saya menyikapi kesetiaan Tuhan. Yang pertama, saya tulis yang pertama. Menyikapi semua kegagalan dengan ucapan syukur. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sama-sama yuk kita baca. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. 3, 2, 1, ya. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Harapan. Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada apa? Hari Kristus. Apapun kegagalan di tahun 2020, sikapi dengan ucapan syukur. Bukan berarti saya bilang saudara untuk menyikapi semua kesalahan pelanggaranmu. Don't get me wrong. Tapi apapun yang saudara rencanakan dan gagal di tahun ini, bilang sama Tuhan terima kasih. Kenapa? Karena yang pertama saudara tahu Tuhan punya rencana yang lebih baik. Yang kedua karena saudara tahu Allah turut bekerja dalam semua kegagalan dalam kehidupan orang percaya. Bisnismu yang gagal, sikapi dengan ucapan syukur. Mungkin hari ini komplain sesuatu dan mengalami penundaan, sikapi dengan ucapan syukur. Jangan masuk tahun yang baru dengan hati yang gak ngucap syukur. Jangan masuk tahun yang baru dengan hati yang gak tahu berterima kasih. Sikapi dengan ucapan syukur. Karena gak selalu apa yang kita mau terjadi. Tapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita pasti terjadi, katakan amin. Saya pernah menceritakan sama saudara sebuah kisah 3 pohon dalam hutan. Sebuah 3 pohon, mereka teman baik dalam hutan. Mereka saling menceritakan harapan dan impian mereka. Pohon yang pertama berkata, kelak aku ingin menjadi peti harta karun. Aku akan diisi emas, perak, berbagai batu permata. Semua orang akan mengagumi keindahannya. Pohon yang kedua berkata dengan pohon yang lain, berkata aku ingin menjadi sebuah kapal besar. Mengangkut raja-raja dan berlayar ke seluruh ujung bumi. Pohon yang ketiga berkata dengan teman-temannya, aku ingin tumbuh besar menjadi pohon tertinggi, pohon terbesar di dunia. Sehingga saking tingginya aku dapat mencapai surga dan dekat dengan Tuhan. Bertahun-tahun berlalu, pohon masing-masing mengalami dipotong satu dengan yang lain.
Pohon yang pertama, saudara, pohon yang pertama dipotong menjadikan sebuah tempat makanan. Makanan hewan, makanan ternak. Dan pohon yang pertama berkata nggak mungkin dia bisa dipakai untuk menjadi peti harta karun. Dan berapa lama kemudian datanglah seorang suami istri yang tidak punya tempat untuk tinggal di hari itu. Dan meletakkan bayinya di tempat kotak makanan ternak tersebut yang dibuat dari pohon pertama. Orang-orang datang dan menyembah bayi itu di letak pohon yang pertama. Pohon yang pertama sadar bahwa sekalipun dia tidak dibuat menjadi peti harta karun, tapi hari itu dia diletakkan harta karun terbesar sepanjang masa. Bayi Yesus ada dalam pohonnya, ada dalam peti ternak itu. Pohon yang kedua, saudara, dipotong untuk menjadi sebuah perahu nelayan. Mengangkat yang namanya ikan, bau asin, bau semua ikan ada di situ. Pohon yang kedua merasa bahwa kehidupannya nggak akan berhasil. Pohon yang kedua merasa mimpinya nggak jadi kenyataan. Apa yang terjadi? Berapa tahun kemudian naik seorang laki-laki ke dalam kapal tersebut, kapal nelayan tersebut. Di tengah-tengah perjalanan ada yang namanya badai. Dan di tengah-tengah perjalanan laki-laki tersebut berkata, diam, tenanglah. Dan badai itu pun berhenti. Ketika itu pohon yang kedua yang dijadikan kapal nelayan berharap jadi kapal besar tahu bahwa sekalipun dia tidak mengangkut raja, tapi hari itu dia mengangkut raja di atas segala raja ada dalam kapalnya. Pohon yang ketiga dipotong dan dipinggirkan di pinggir jalan, nggak jadi apa-apa. Dia berharap jadi pohon yang tertinggi, pohon yang besar menggapai surga dekat sama Tuhan. Beberapa tahun kemudian pasukan Romawi mengambil pohon tersebut dan menjadikan salib. Dan ketika dia mendengar kalimat Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pohon yang ketiga yang berharap jadi pohon tertinggi, menggapai surga dekat dengan Allah, tahu bahwa sekalipun dia tidak menjadi pohon tertinggi, tidak bisa menggapai Allah, tidak dekat dengan Tuhan, hari itu Sang Khalik langit bumi sendiri disalibkan daun pohon tersebut. Ada banyak rencana yang kita nggak tahu. Ada banyak rencana yang Tuhan tiba-tiba ubah dalam hidup kita. Ada banyak plan yang tiba-tiba tidak terjadi sesuai dengan kehendak dan kemauan kita. Tapi kalau saudara dan saya mau percaya dan mengandalkan Tuhan dan membawa sebagai ucapan syukur, saya mau bilang sama saudara, dia adalah best director, sutradara terhebat yang pernah ada. Sekalipun hari ini saudara nggak ngerti, tapi percaya kalau Tuhan tidak izinkan sesuatu yang saudara harapkan terjadi, Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik bagi saudara dan saya. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan kita. Yang kedua, kebenaran apa yang ingin saya bagikan sama saudara mengenai tutup tahun ini. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer. 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-12. Saya undang teman saya mau musik, saudara catur, untuk bantu saya. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya sampai di sini Tuhan apa? Menolong kita. Kalau saudara baca ayat 12, 1 Samuel 7 ayat yang ke-12, saudara hanya membaca ending dari kisah perjalanan mereka. Apa endingnya? Allah menyertai mereka. Tapi kalau saudara, ini ending. Kalau saudara baca di awalnya, apa awalnya? Mereka mengalami kegagalan. Mereka mengalami kekalahan. Mereka mengalami kehancuran. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka menyembah Allah lain. Mengapa? Karena mereka jauh dari Tuhan. Ketika mereka jauh dari Tuhan, Alkitab katakan Allah memberikan bangsa Filistin berhak atas bangsa Israel. Bangsa Israel dapat dihancurkan, dapat dikalahkan. Bahkan tabut perjanjian Allah dikuasai mereka. Alkitab katakan tabutnya dikuasai oleh mereka. Dan Alkitab katakan tabut perjanjian ditaruh dalam sebuah kuil dragon. Setiap kali tabut Allah ditaruh, dewa mereka ditaruh. Pagi-pagi benar dewa mereka tunduk ke bawah dengan arah menyembah tabut perjanjian. Ditaruh lagi dewa mereka, paginya tunduk lagi. Ditaruh lagi dewa mereka, paginya jatuh lagi dengan kepala nunduk ke tanah. Sebagai gambaran nyembah kepada bait Allah, kepada tabut perjanjian. Orang Filistin bawa tabut ini
dipindahin. Alkitab katakan banyak mereka mengalami sampar, penyakit, dan sebagainya. Dipindahkan di sebuah tempat, Kiryat Yearim. Di tempat itu. Kita buka satu ayat. Ada kebenaran yang menarik yang ingin saya bagikan sama saudara. 1 Samuel 7 ayat yang kedua. Sejak saat itu, tabut itu tinggal di Kiryat Yearim. Berlalulah waktu yang cukup lama. Ya ini berapa? 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ini menarik saudara. 20 tahun tapi tabut perjanjian ada. Mereka gak cari. Mereka biarin tabut itu 20 tahun. Ketika sakit penyakit, kemiskinan, kebangkrutan, kegagalan mulai nyerang mereka. Mereka baru ingat ada tabut perjanjian. Mereka baru cari. Butuh 20 tahun. Untuk mereka sadar. Mereka butuh Tuhan. Butuh 20 tahun untuk bangsa Israel sadar. Bahwa kita perlu cari tabut perjanjian. Ini gambaran dari simbol kita perlu cari Tuhan. Dan Alkitab katakan long story short. Ketika mereka cari Tuhan. Tabut itu dibawa. Mereka berhenti menyembah ilah-ilah lain. Mereka membakar korban persembahan kepada Allah. Dalam 1 Samuel 7, 12, 13, 14 sudah baca di rumah nanti. Selama Samuel hidup. Filistin, musuh bebuyutan orang Israel. Di bawah kaki orang Israel. Selama mereka hidup, tunduk, taat, takut akan Tuhan. Selama tabut perjanjian ada di tengah-tengah mereka. Gambaran selama Allah ada dalam hidup mereka. Mereka berkemenangan. Ebenezer. Kalau mereka butuh 20 tahun untuk cari Tuhan. Kalau mereka butuh kemiskinan, kebangkrutan, kegagalan, itulah untuk cari Tuhan. Kita belajar dari sejarah. Kita nggak perlu 20 tahun. Kita nggak butuh 5 tahun. Bahkan kita nggak perlu 2 tahun. Bahkan kita nggak perlu 2 bulan. Bahkan kita nggak perlu 2 hari. Malam ini kita cari Tuhan. Malam ini kita bertobat. Malam ini kita sungguh-sungguh datang cari Tuhan. Ini momen yang paling tepat untuk membereskan masa lalu. Ini momen yang paling tepat untuk meluruskan. Come clean. Datang bersih sama Tuhan. Datang bersih sama Tuhan. Jangan masuk tahun 2021 dengan dosa yang sama 2020. Bereskan sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Come clean di tahun 2021. Doa saya agar ketika saudara dan saya sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya mau bilang gini sama saudara. Semua orang punya masa lalu. Tapi mari kita lupakan. Sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Pak Paryaji dalam khotbah setiap awal tahun bisa selalu bilang. Kita lupakan yang lalu. Para suami lupakan yang lalu. Para istri lupakan yang lalu. Anak-anak muda lupakan yang lalu. Semua kejayaanmu lupakan. Kegagalanmu lupakan. Tetapi aku melupakan apa yang ada di belakang. Lupakan. Karena yang di depan ada kejayaan baru yang Tuhan siapkan. Katakan amin. Karena di depan ada berkat yang baru yang Tuhan siapkan. Doa saya, mari masuk dalam hubungan yang baru. Dalam pertobatan sama Tuhan. Tutup Alkitab kita. Kita datang sama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita.